teman-teman, kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Sulaiman. Ya, masjid ini terletak di Jalan Budi Utomo, tepatnya di sebelah barat alun-alun Banyumas. Masjid ini merupakan peninggalan dari Kiai Nurdaiman Demang Gumelem II, yaitu sebagai juru dakwah pertama di Kabupaten Banyumas. Masjid ini dibangun lebih dari 400 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1755 pada masa pemerintahan Bupati Raden Tumenggung Diponegoro II. Awalnya masjid ini bernama Masjid Agung Banyumas, namun tahun 1992 nama tersebut berubah menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Nama Nur Sulaiman tersendiri, nama Nur Sulaiman berasal dari dua tokoh, yaitu Kiai Nurdaiman satu sebagai arsiteknya dan Kiai Nur Sulaiman sebagai penyiar agama. Masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun Banyumas, sekitar 15 km dari Purwokerto. Lokasinya dianggap strategis dan penuh perhitungan arah serta hari baik. Sesuai filosofi Jawa kuno, di mana pengadilan menghadap selatan, masjid di barat, dan pengadilan di timur, merupakan simbol keseimbangan hidup. Masjid ini juga menjadi cagar budaya, karena merupakan peninggalan bersejarah saat ibu kota Banyumas belum dipindah ke Purwokerto. Oke semuanya, di sini saya dengan Bapak Rahmat. Bapak Rahmat, oke. Untuk saya ada pertanyaan untuk Bapak Rahmat ya. Kalau saat acara Idul Fitri itu biasanya masjid ini cukup menampung jamaahnya atau perlu digelar alas itu sampai ke parkiran? Oh, kalau untuk sholat Idul Fitri itu tidak pernah di dalam masjid. Itu pasti selalu diadainnya di lapangan alun-alun. Cuman fasilitas memang pakai fasilitas dari masjid. Dari masjid ya. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saat Idul Adha ini masjidnya mengadakan penyembelihan hewan kurban atau enggak? Ya, melakukan. Biasanya sih selama beberapa tahun yang lalu ini setiap kali Idul Adha itu pasti ada penyembelihan hewan kurban. Itu dari bukan arisan sih, kayak patungan jamaah-jamaah. Terus kita mengadakan kayak terbuka untuk umum, maksudnya siapa yang mau nitip hewan kurban di sini. Biasanya sih kita menyediakannya untuk 7 kelompok sapi, sisanya untuk itu kambing. Bebas kalau kambing mau berapa itu bebas, tapi yang pasti setiap tahunnya itu 7 kelompok sapi. Sapi, oke. Untuk lokasinya itu di sekitar mana? Di samping masjid sebelah selatan. Oh, sebelah selatan. Iya, untuk tempat penyembelihannya, untuk tempat memotong jadi bagian yang kecil-kecilnya itu di sebelah sana, di sebelah selatan masjid. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di masjid ini ada nggak sih kegiatan rutinnya gitu, setiap minggunya ada apa aja atau gimana? Ada mas. Apa itu? Kita biasanya kalau misalnya setiap hari Senin sampai hari Minggu itu selalu ada kajian rutin setiap pada maghrib sampai adzan isya. Itu setiap harinya juga berganti-ganti untuk pembicaranya. Itu liburnya cuma hari Kamis malam Jumat, itu yang setiap sore. Nah kalau yang setiap pagi itu juga ada kajian muslimat ibu-ibu, itu setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu sama hari Minggu pagi. Terus juga ada kegiatan kayak posyandu lansia, posyandu anak-anak,
itu setiap 1 bulan sekali di di minggu awal bulan. Ya, sama TPQ setiap asar sampai menjelang maghrib. Itu untuk anak TK, SD sampai SMP. Itu gedungnya yang di sebelah selatan masjid. Itu gedung TPQ-nya. Oh, di sana. Cukup sih Pak, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ya untuk penjelasan tentang kegiatan atau rutinitas pada masjid ini. Rawat sejarah, lestarikan masjid. Wariskan kebanggaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.